Coba kita perhatikan ayat 93 dari surah Al-Kahf. Sedikit barangkali sebagai pengantar saja. Kita kan kalau nyebut surah Al-Kahfi itu nyebut suratul Kahfi ya, surah Al-Kahfi. Bahkan kalau nggak pakai kata surah juga kita katakan surah, kita katakan Al-Kahfi, di dalam Al-Kahfi gitu kan. Bacaan yang benar dalam Al-Quran itu Al-Kahf. Al-Kahf. Jadi kalau dia tidak pakai pada posisi kasrah, maka dia jadi Al-Kahfu, bukan Al-Kahfi. Jadi disebut Al-Kahfi itu karena dia bentuknya mudhaf ilaih dari suratul Kahfi. Nggak boleh disebut suratul Kahfu. Cuma orang Indonesia tuh kadang mikirnya tuh Al-Kahfi itu ya kahfi tulisannya, seakan ada ya di depannya. Padahal yang sebenarnya itu Al-Kahfu. Al-Kahfu itu artinya gua. Disebut Al-Kahfi karena ada kata surah di dalamnya. Sebelumnya suratul Kahfi, surah Al-Kahfi. Jadi kahfi itu karena dia bentuknya mudhaf ilaih. Jadi begitu dalam sistem nahwunya ya. Jadi sama seperti kita sebut Ali Imran. Imran itu Imrana, Imranu, Imrani. Ayo, surah Ali Imran, Imrana, Imranu, Imrani. Ayo. Kan? Nah, itu butuh ujung-ujungnya itu butuh pengetahuan kepada ilmu nahwu biar kita tahu. Begitu juga dengan kata Al-Kahfi. Kalau surah Ali Imran itu ya Ali Imrana, bukan Imroni, bukan Imronu, Imrona. Cuma kita nggak biasa mewakafkan kan Imrona. Surah Al-Kahfi kalau diwakafkan bacanya Al-Kahf. Nah, Al-Kahf, surah Al-Kahf. Saya pernah ngajar menyebutkan di dalam surah Al-Kahf, jamaahnya bingung. Surah apa itu surah Al-Kahf? Dia nggak pernah dengar ada surah Al-Kahf. Nah, ketika saya katakan surah Al-Kahf itu yang biasa kita sebut Al-Kahfi. Oh, itu pengantar saja. Karena memang ada kejadian sehingga kemudian ini perlu diberitahukan. Hal sepele sih sebenarnya, tapi jangan nanti ketika mendengar ada orang nyebut Al-Kahf, jadi bingung kan? Apa itu surah Al-Kahf gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qawlan la yakaduna yafqahuna qawla. Hatta hingga, idza apabila, balagha sampai. Siapa yang sampai sini? Zulkarnain. Kata balagha itu fi'il madhi, artinya Zulkarnain telah sampai, mencapai ya. Baina di antara, atau di tempat yang di tempat itu diantaranya saddaini ada dua penghalang. Ada dua penghalang. Hingga apabila Zulkarnain sampai di antara dua penghalang, wajada dia mendapati min dunihima di balik dua penghalang tersebut. Min dunihima itu pada dasarnya bukan di belakang mananya, tapi di bawah. Nah, di bawah. Jadi kalau misalkan kita ini di lantai 1, orang di bawah itu kita katakan min dunina, di bawah kita. Nah, lantas kenapa diartikannya di belakang? Orang bahasa Indonesia itu ya kalau orang tinggal di belakang gunung tuh walaupun ini ya kita katakan di belakang kan. Padahal hakikatnya itu kan di bawah gunung tuh, bukan di belakang gunung. Iya kan? Nah, jadi bahasa Al-Quran itu menunjukkan apa? Penghalang itu bentuknya tinggi. Nah, itu dia maknanya, itu harus dipahami. Jadi ketika disebut min dunihima itu bahwa penghalang itu bukan penghalang yang, karena ada juga nanti penghalang yang tidak tinggi kan, tapi ini menunjukkan penghalang yang sangat tinggi. Nah, itu kenapa digunakan kata min dunihima itu. Qauman, suatu kaum, la yakaduna, yang hampir tidak, la tidak, yakaduna hampir, yang hampir tidak, yafqahuna qawla, memahami perkataan. Kalau dikatakan tidak memahami perkataan berarti kita nggak ngerti sama sekali itu. Tapi kalau hampir tidak memahami berarti masih memahami tapi sulit, sehingga butuh bantuan untuk memahaminya. Kayak misalkan saya datang ke Cina sekarang, tiba-tiba datang orang Cina negur ke saya ngomong bahasa Cina, kan saya kebingungan kan, dan saya butuh bantuan kan. Bagaimana supaya saya bisa memahaminya? Misalkan saya gunakan penerjemah misalkan.
Atau mungkin kalau nggak ada penerjemah, dia ketika berbicara ada isyarat dari tangannya yang kemudian saya pahami itu. Gestur tubuhnya segala macam. Oh, maksud dia itu menawarkan minuman gitu. Dia ngomong bahasa Cina tapi kayak gitu kan saya pahami. Oh, itu berarti itu namanya la yakadu yafqahuna qaula. Karena begini, kalau Allah menggunakan kalimat tidak memahami perkataan, bagaimana mungkin Zulkarnain kemudian memahami kondisi kaum itu loh, dia nggak paham? Maka ketika mengatakan hampir tidak memahami, menunjukkan Zulkarnain tetap paham, tapi memang ada kesulitan karena perbedaan bahasa yang menunjukkan bahwa kedatangan Zulkarnain ke tempat itu bukan lagi tempat di mana orang di tempat tersebut masih menggunakan bahasa yang digunakan oleh Zulkarnain. Nah gitu maksudnya. Dan itu kan bisa saja terjadi ke kita kan. Kita tiba-tiba berangkat pelesiran ke Yunani tadi, itu cerita Yunani tadi kan. Kan jadi masalah nih. Ya kan? Gimana kita memahami bahasa Yunani? Kita nggak bisa, ya kan? Tapi apakah kemudian gara-gara nggak bisa bahasa Yunani kita nggak boleh pergi ke Yunani? Kita bisa cari caranya kan? Hal yang sama juga dilakukan oleh Zulkarnain. Jadi kalimat la yakaduna yafqahuna qaula kesana tuh arah maknanya. Nah, mari coba kita lihat penafsirannya. Kita mulai dari kata hatta idza balagha. Hingga Zulkarnain itu sampai. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain sudah melakukan perjalanan yang keberapa ini? Yang ketiga, karena perjalanan pertama ke tempat matahari terbenam, yang kedua ke tempat matahari yang tenggelam, yang terbit. Kemudian dia melakukan lagi perjalanan ke tempat yang ketiga, dan ini tempat yang ketiga. Nah, bainas saddaini itu oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran itu diartikan Al-Jabalaini Arminiyata wa Azerbaijan. Dua gunung yang terdapat di Armenia dan Azerbaijan. Armenia itu Eropa Timur, Azerbaijan Asia Barat. Ya, karena Azerbaijan itu kan berdekatan dengan Rusia. Armenia juga dekat sama Rusia. Jadi kalau kita lihat dari peta dunia itu dia adanya di utara. Kemarin kan kita bahas itu kan, di mana kira-kira tempat itu kalau kita lihat dari konteksnya menunjuk ke arah utara, tapi di mana tepatnya wallahu a'lam kan gitu kan. Logika yang kita bangun kemarin kan. Nah itu memang ada penafsirannya dari kalangan ulama. Bahkan memang ada ulama yang menyebutkan. Jadi kalau hari ini ada orang nunjuk misalkan di Cina segala macam, ya kita nggak boleh mengkafirkan dia. Karena ini bukan bab usul kan. Cuma nanti ketika dia tidak bisa memberikan bukti, kita katakan bahwa data yang diberikan itu ya kurang lengkap, kurang sempurna, kurang meyakinkan. Itu saja persoalannya. Terkait dengan kan ada sekarang pencarian tentang di mana Ya'juj Ma'juj dikurung kan. Nah, kalau data yang diberikan tidak terlalu konkret, tidak cukup buktinya, kita mengatakan ya bisa iya, bisa tidak. Kan begitu kan kalimatnya. Makanya kenapa kemarin itu kita mengajak diri kita dan juga para penonton kita itu bahwa posisi Ya'juj Ma'juj itu pada hakikatnya hanya Allah sendiri yang tahu. Kenapa ada kerahasiaan yang sangat rumit seperti itu? Supaya ketika mereka keluar itu, wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa mengatakan aku akan mengeluarkan hambaku itu kan menjadi sesuatu yang Nabi Isa sendiri nggak tahu kan waktunya kapan dan dari mana munculnya, sehingga kemudian menjadi sebuah kerahasiaan yang hanya Allah saja yang tahu. Dan itu ada hikmahnya kan. Kalau tahu di mana tempat Ya'juj Ma'juj sekarang kan orang lagi manusia, apalagi orang barat sekarang. Orang barat tuh kalau melihat sesuatu yang asing itu kan dia pengen tahu terus tuh. Saya pernah beri gambaran itu waktu itu. Kita kalau melihat di sungai ada air yang muter-muter tuh. Ya, kita biasanya tuh nggak berani kita berenang di situ. Nanti mati atau ada setan, ada hantu itu kita kan. Kalau orang barat dia selem, dia cari apa penyebab kenapa air itu muter. Kondisi alam apa yang menyebabkan air di tempat itu muter? Apakah ada palungnya dan apa yang terjadi palung? Sehingga mereka bisa menerjemahkan perputaran air itu. Kalau kita kan ada setannya, ada apa gitu, kita lari, kita gitu kan, iya kan? Jadi ada cara pandang yang berbeda. Nah kalau Ya'juj Ma'juj ini diketahui tempatnya, orang Arab, orang Barat itu kan suka banget kayak begitu tuh cari-cari itu. Kapal Nabi Nuh aja dicari sama dia. Kalau kita kan nggak mau tahu kan, kita Nabi Sulaiman itu ada di Borobudur, ya gitu kan. Tapi kan buktinya ada nggak ada urusan kita. Pokoknya ngomong aja dulu. Kalau orang Barat nggak begitu, dia ngomong setelah ngumpulin bukti. Kalau kita kan ngomong dulu, buktinya belakangan. Ya kan? Jadi itu alasannya kenapa rahasia itu kemudian penting. Karena berkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa.
nanti jangan-jangan dikorek pula gunungnya keluar dari Ya'juj sebelum waktunya, kan jadi surah Al-Kahfi batal dong. Kira-kira begitu kan? Paham ya? Nah, itu kembali ke ceritanya. Tapi bahwa ada penyebutan oleh para ulama, itu benar. Ini buktinya nih. Imam Qurtubi menunjuk langsung gunung yang ada di Armenia dan Azerbaijan. Yang menunjukkan ada di wilayah mana? Utara kan? Hal yang sama juga disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi itu dalam tafsir yang kita belajar waktu surah Al-Fatihah itu juga ngomong begitu, di Armenia dan Azerbaijan tuh Saddad tuh, dua penghalang itu. Nah, apa hakikat Saddad itu? Itu yang kita tahu, karena Saddun itu bukan gunung artinya, penghalang. Makna dari kata Saddun itu hajizun, penghalang. Jadi misalkan gini, tadinya saya bisa ngelihat ke jalan raya misalkan, tiba-tiba dibangun penghalang yang saya nggak bisa melihat lagi, ya itu penghalang itu disebut Saddun itu. Itu dalam bahasa Arab ya, sehingga saya nggak bisa lagi tadi bisa lihat ke jalan raya, sekarang saya nggak bisa lihat lagi. Itu disebut dengan Saddun itu. Nah, apa maksud Allah menggunakan kata Saddun tapi kemudian diartikan gunung? Nah, ini yang menarik. Kata Imam Al-Baghawi, ada pendapat yang menyebutkan bahwa Saddun itu adalah dua gunung yang tinggi yang berada di tempat tinggalnya orang-orang Turki, yang dimana di balik gunung tersebut tinggallah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalimat kaum Turki itu kemudian menjadi sesuai karena Turki dengan Ya'juj Ma'juj berasal dari keturunan yang sama. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, jadi ketemu kan pemahaman ini kan? Itu satu. Yang kedua, kenapa disebut dengan gunung? Karena penghalang yang paling besar dalam ekosistem yang ada di bumi ini ya gunung paling tinggi, paling besar. Bukan bangunan, bukan menara. Gunung. Kenapa? Karena itulah penghalang yang sangat alamiah. Karena Allah nggak bangun gunung, Allah nggak bangun gedung, Allah bangun gunung. Iya gak? Betul nggak? Sedangkan Zulkarnain membangun penghalang itu bukan gunungnya yang dia bangun. Dia jadikan dua gunung itu sebagai alat untuk dia membangun sebuah penutup dengan bantuan gunung itu. Jadi dia bukan bangun di tempat yang datar, enggak. Jadi memang medannya saja sudah sulit. Ketika dibangun penutup oleh Zulkarnain semakin menyulitkan Ya'juj Ma'juj keluar. Gitu loh. Tapi kalau misalkan datar baru dibangun oleh Zulkarnain itu saja, Ya'juj Ma'juj bisa saja ngedobrak, nghancurinnya. Tapi itu semacam ilmu yang Allah berikan kepada Zulkarnain untuk menutup, tetapi perangkat sebelumnya juga sudah Allah siapkan. Makanya Ya'juj Ma'juj kesulitan untuk keluar. Karena bukan hanya campur tangan Zulkarnain saja, itu ada campur tangan Allah. Paham ya? Paham ya maksudnya? Nah, itu makna dari kata. Makanya Allah nggak pakai kata Jabalun. Allah nggak menggunakan dalam Al-Quran itu kata gunung, tapi menggunakan kata penghalang. Tujuannya apa? Untuk supaya memberikan pemahaman kita bahwa posisi tempat itu benar-benar menghalangi mereka untuk keluar. Karena kalau dikatakan disebut kata gunung, bisa saja orang kemudian bisa nembusin gunung. Buktinya mana tuh banyak terowongan yang dibikin tuh. Iya kan? Jalan tuh yang lewatin terowongan itu. Bikin terowongan kayak di Mekah. Di Mekah itu malah gunungnya tuh dari batu loh, bukan dari tanah. Batu-batu itu. Tapi dia bisa bikin terowongan tuh yang jaraknya ratusan meter tuh. Itu di Arab itu. Yang menunjukkan kalau cuma ngomong gunung jadi nggak logis kan. Maka Allah ketika menggunakan kata Saddun ingin mengatakan bahwa gunung ini nggak bisa ditembusin karena sudah ditakdirkan Allah sebagai penghalang total. Makanya dalam riwayat hadis itu sampai nanti dia keluar ketika sudah diizinkan oleh Allah, karena penghalang itu Allah yang takdirkan. Maka dia bisa keluar kalau Allah sudah izinkan dia keluar. Selama Allah belum izinkan keluar, penghalang itu tetap akan menghalangi dia. Makanya digunakan kata Saddain dalam Al-Quran untuk menunjukkan makna itu. Enggak disebut kata Jabalun, kata gunung, walaupun sebenarnya itu gunung. Paham ya? Indah kan Al-Quran itu? Gitu. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa huma jabalani mutanawihani bainahuma thughrah. Jadi itulah dua gunung yang saling berhadapan. Di tengah-tengahnya itu ada jalan, ada jalur yang kosong yang bisa dilewati. Itu thughrah. Thughrah itu artinya lobang. Lobang itu jalur, kalau kita gunung terus ada jalan yang bisa kita lewati. Nah, itu yang disebut dengan thughrah. Thughrah itu artinya itu memang lobang, lobang di tempat yang tertutup dia ada lobang yang kemudian membuat tembus dari bagian ini ke bagian sana. Itu namanya thughrah. Nah, itu yang ditutup oleh Zulkarnain karena dia tidak bisa menaiki gunung. Tidak bisa. Maka jalan itulah satu-satunya jalan mereka keluar tuh, Ya'juj Ma'juj. Ketika jalan itu ditutup maka terkurunglah mereka.
Jadi Zulkarnain itu nggak menutup semua arah. Karena kalau kita lihat arah mata angin kan ada 4. Nah gimana cara Zulkarnain menutup? Nah kalau kita menutup orang itu, berarti kan semua arah itu harus ditutup. Zulkarnain nggak menutup semua arah, hanya menutup satu arah di tempat fuqarah itu, tempat lubang itu. Makanya disebut oleh Allah baina saddaini bahwa itu bukan semata-mata pekerjaan Zulkarnain, memang sudah menjadi takdir Allah. Zulkarnain diberikan oleh ilmu oleh Allah dari segala sesuatu supaya Zulkarnain bisa melakukan perjalanan dan juga bisa melakukan usaha ini, gitu loh. Nah, itu yang harus kita pahami. Hatta idza balagha wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Nah, kata yafqahun, kata sadden dulu nih. Kata sadden di dalam bacaan para ulama qiraah, ulama tafsir itu ada 2 model. Ada yang membaca bainas saddaini, ada yang membaca bainas suddaini. Jadi sinnya ada yang menggunakan fathah. Kalau di situ kan fathah ya. Coba lihat tuh, fathah bukan? Nah, ada yang baca pakai dhammah. Bainas suddaini. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kita tahu kan model baca Al-Qur'an itu kan ada qiraat kan? Qiraat itu kan bisa bermacam-macam, berbeda-beda ya. Dan itu sudah final di kalangan keilmuan bahwa qiraah yang berbeda-beda itu ada yang muktabar, ada yang ghair muktabar. Yang muktabar itu artinya sanadnya sampai ke Rasulullah sudah dibenarkan oleh Nabi kan begitu. Nah, yang jadi masalahnya sekarang adalah apakah perbedaan bacaan antara saddaini dengan suddaini membedakan makna? Karena ada 2 beda bacaan kan ya, membedakan makna. Nah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi, saya bacakan supaya kita punya pemahaman. Kata Ibnu Jauzi, waqtalafal qurra' fi saddain. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu berbeda pendapat ketika membaca kata saddain. Faqara'a Ibnu Katsir wa Abu Amru hafaz dari Asim. Hafaz dari Asim itu yang riwayat yang cara kita baca Al-Qur'an di Indonesia. Nah, itu hafaz dari riwayatnya Asim. Membacanya dengan bifathis sin, dengan membuat huruf sin itu berharakah fathah. Jadi dibacanya bainas saddaini. Makanya Quran kita tuh ditulisnya saddain karena itu qiraahnya hafaz dari Asim. Ya kan? Jadi kalau ditanya kenapa Quran Indonesia pakai saddain? Karena qiraahnya qiraah hafaz an Asim. Qiraah yang diriwayatkan oleh Imam Hafaz dari Imam Asim. Nah, makanya pakai saddain. Tetapi Nafi' itu murid dari Abdullah bin Umar. Ya, yang kemudian riwayatnya diambil oleh Imam Warash. Ya. Ibnu Amir, Abu Bakar yang meriwayatkannya juga dari Asim. Jadi Imam Asim itu punya 2 periwayatan, ada Hafaz, ada Abu Bakar. Yang kita nih, yang sampai ke kita itu, yang kita gunakan di Indonesia itu, yang riwayat Hafaz dari Asim. Sedangkan riwayat Abu Bakar an Asim itu kita nggak pakai di sini. Nah, di riwayat Abu Bakar dan Asim, Hamzah dan juga Al-Kasai itu membacanya dengan mendhammahkan huruf sin. Jadi bacanya bainas suddaini. Wa halil ma'na wahidun amla? Apakah maknanya sama atau tidak? Satu atau tidak tuh maknanya? Fihi qaulan. Ada 2 pendapat kata Imam Ibnu Jauzi. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, annahu wahid. Pendapat pertama mengatakan bahwa baik dibaca saddaini atau suddaini maknanya sama. Qala Ibnul A'rabi, Imam Ibnul A'rabi mengatakan, ini ulama salaf yang ahli bahasa ini. Kata beliau, kullu ma qabalaka fasudda ma wara'ahu fahuwa saddun wa suddun. Setiap yang ada berhadapan denganmu, lalu kemudian setiap yang ada di belakangnya itu tertutupi, itu disebut dengan saddun dan suddun. Yang seperti saya lihat, kita kemudian menghadap jalan raya, kemudian kita dibatasi, ditutupi itu. Maka setiap yang di belakangnya itu, yang ditutupi di belakangnya itu, maka alat penutupnya itu bisa disebut saddun, bisa juga disebut suddun. Jadi pendapat pertama mengatakan baik baca bainas saddaini maupun bainas suddaini maknanya sama. Wathani annahuma yakhtalifan. Sedangkan di kalangan para ahli bahasa dan juga ulama tafsir ada yang berpendapat bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Nah, terkait dengan perbedaan makna itu juga melahirkan 2 pendapat lagi. Nah, apa pendapatnya? Pertama, annama huwa min fi'lillahi ta'ala fahuwa madmum. Itu pendapat pertama, bahwa setiap yang disukunkan suddun itu perbuatannya perbuatan Allah. Sedangkan wa ma huwa min fi'lil adamiyyin fahuwa maftuh. Sedangkan jika yang melakukannya itu dinisbahkan kepada manusia, maka itu disebut saddun. Jadi kalau tadi
dinisbahkan bahwa penghalang itu kepada Allah, maka dibacanya suddun. Kalau dinisbahkan kepada Zulkarnain, maka dibacakan saddun. Tadi kan kita jelaskan, di sana itu ada campur tangan Zulkarnain, juga campur tangan Allah, nggak Zulkarnain sendiri. Makanya kenapa boleh dibaca sadden, boleh dibaca sudden, karena ada campur tangan Allah, juga ada campur tangan Zulkarnain. Zulkarnain kan juga bekerja saat itu kan, tentu dengan izin Allah. Maka inilah sebabnya kenapa kemudian para ulama qiraah ada yang baca sadden, ada yang baca sudden. Bisa paham ya? Nah, pendapat ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, Ikrimah dan lain-lain sebagainya. Qala al-Farra, Imam al-Farra berkata, wa ala hadza ra'aitul masyikhata wa ahli ilmi minan nahwiyin. Pendapat inilah yang aku dapati dari kalangan para masyayikh, para guru-guru, para syekh, dan juga para ulama-ulama dari ulama nahwu, ilmu nahwu. Nah, itu kan berarti yang berbeda. Tapi ini masih pendapat yang pertama dari pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat kedua ya menyebutkan an-saddain yang dibaca dengan huruf dengan harokat fathah, al-hajizu baina syai'ain, dia penghalang antara dua hal. Jadi selama ada dua hal lalu dihalangi, terpisah antara tadinya ketemu nih, lalu dihalangi terpisah, itu disebut dengan saddun. Wasuddu bi dhammiha al-ghasyawatu fil aini. Sedangkan kalau dibaca suddun artinya itu terhalang dari pandangan mata. Bisa saja dia tidak terhalang, tidak ada penghalangnya, tapi tertutupi dari pandangan mata, itu sudah disebut suddun. Jadi ini yang perkataan yang disebutkan oleh Abu Amru bin Al-Ala. Nah, dari sini kemudian kita paham apapun perbedaan para ulama itu, pada akhirnya mereka sepakat atau ketemu di satu titik bahwa saddun ataupun suddun itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang menghalangi. Nah, itu loh. Walaupun nanti kemudian dalam penafsirannya ditafsirkan dengan gunung, tapi makna sesungguhnya menghalangi, karena itulah inti dari kata itu. Bukan gunungnya, tapi penghalangnya. Maksudnya bahwa Ya'juj Ma'juj itu tidak akan pernah bisa keluar sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau belajar tafsir itu enaknya gitu. Jadi kita bisa menentukan nih titiknya di mana nih yang diinginkan oleh Allah. Tapi kalau kita nggak belajar tafsir kan kita jadi titiknya kan ke gunungnya. Makanya orang capek kan nyari-nyari gunung, mana gunung Ya'juj Ma'juj kan? Karena dia melupakan titik dari ayat itu. Titik dari ayat itu konsentrasinya bukan di gunung, tapi di penghalangnya itu, bahwa mereka nggak akan keluar sampai pada masa yang Allah tentukan. Makanya orang nggak perlu capek-capek nyari gunung Ya'juj Ma'juj, nggak ada gunanya juga. Terus kalau ketemu memang untuk apa? Membuktikan oh maha dahsyatnya Allah gitu. Tapi kan sulit kemudian kita menjadikan itu pemahaman yang mutlak, karena terlalu banyak data yang dibutuhkan. Sedangkan data itu masih di dalam ilmunya Allah, baru dibuka oleh Allah nanti ketika mereka sudah keluar. Dan itu pun bisa saja kita udah nggak ada. Umur kita aja sekarang berapa? 40 tahun lebih, iya kan? Mama Hadi aja belum keluar, apalagi keluar Ya'juj Ma'juj. Jangan-jangan keluar Mama Hadi aja kita udah meninggal, apalagi Ya'juj Ma'juj nih ya kan? Dan inti carinya capek aja kan? Jadi fokus dari ayat itu bukan gunungnya, dari penghalangnya. Jadi memahami tafsir itu begitu enaknya. Belajar tafsir itu enaknya. Jadi kita tahu yang Allah inginkan dari ayat itu apa. Paham ya? Ya, jadi kan jadi menarik kan keilmuannya ketika kita mendalami tafsir itu kan jadi indah kan? Baik. Nah, itu terkait dengan saddun. Kemudian ada kata la yakadu. Nah, kan ada kata la yakaduna yafqahuna qaula. Kata la yakadun artinya la yaqrabuna min ayyafhamu, tidak mendekati pemahaman yang diinginkan. Artinya pemahamannya samar-samar tadi itu kan. Samar-samar kan? Seperti orang tadi kalau saya analogikan seperti saya datang ke Cina, terus ada orang ngomong bahasa Cina ke saya, nawarin minuman, kan saya nggak ngerti. Tapi karena mungkin dia pakai bahasa isyarat, saya tetap paham, tapi bukan bahasa yang saya pahami. Ya kan? Itu kan berarti kan nggak sepenuhnya saya paham, karena bahasanya saya nggak ngerti kan? Nah, itu namanya la yakadun. Adapun kata yafqahun itu dua macam model dibaca. Ada yang baca yafqahun, ya-nya difathahkan, ada yang baca yufqahun, ya-nya didommahkan. Nah, itu disebutkan juga oleh Ibnul Jauzi. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, ini harus kita jelaskan sedikit. Jika dibaca dengan kata fathah, yafqahun itu artinya la yakadunahu yafhamunahu. La yakaduna yafhamunahu. Artinya orang-orang itu
itu nggak paham apa yang dibicarakan oleh Zulkarnain. Sama sekali dia nggak paham. Kenapa? Karena bahasa yang dia pakai bukan bahasa yang digunakan oleh Zulkarnain. Jadi orang itu yang nggak paham Zulkarnain. Karena ketika Zulkarnain datang, kan Zulkarnain dulu yang ngomong dong. Nggak mungkin dong kalau raja datang kita dulu yang ngomong ke raja, mesti raja dulu yang ngomong ke kita. Betul nggak? Kan logika sederhananya begitu kan? Nah, mereka nggak paham. Sedangkan yang membaca yufqahun artinya mereka ingin memberi pemahaman ke Zulkarnain dengan kemudian menggunakan pihak ketiga. Karena kata yufqahun artinya dipahami, bukan memahami. Hampir saja mereka tidak dipahami perkataannya. Artinya mereka ada usaha dari mereka untuk menjawab pertanyaan Zulkarnain atau memahami perkataan Zulkarnain dengan menggunakan perangkat ketiga. Kalau perangkat ketiga itu kalau kita sekarang apa ya? Penterjemah misalkan. Atau kalau dulu mungkin bisa bahasa isyarat kali ya. Seperti saya gambarkan tentang ketemu orang Cina yang menawarkan minuman ke saya, tapi dia menggunakan bahasa tubuhnya. Bahasa lisannya saya nggak paham. Adapun kepahaman saya karena ada bahasa tubuhnya, karena dia gunakan tangan seperti apa begitu. Baik. Kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, yabdu annahu khatabahum bilughatil isyarah. Ini sepertinya, tampaknya Zulkarnain ketika berbicara kepada kaum ini itu menggunakan bahasa isyarat. Tetapi ada pemahaman yang mengatakan sebagaimana dinukilkan Ibnu Jauzi begini, kallama Dzulqarnaini anhum mutarajjimuna tarajjam. Jadi yang berbicara atas nama Zulkarnain kepada mereka itu bukan Zulkarnainnya, tapi orang yang menerjemahkan Zulkarnain, karena mereka yang mengerti bahasanya. Zulkarnain nggak paham. Jadi ketika mereka ngomong, Zulkarnain nggak paham, baru paham setelah dengar penterjemah. Bahasa penafsiran bahasa isyarat maupun bahasa penterjemah, orang yang menerjemahkan itu dua-duanya menunjukkan, baik dibaca yafqahun atau yufqahun, sama-sama menunjukkan bahwa Zulkarnain dengan mereka itu tidak bisa langsung dengan verbal seperti biasa kita bicara seperti sekarang. Karena perbedaan bahasa. Kan begitu kan? Yang menunjukkan apa maknanya? Ternyata komunikasi antara dua kaum yang berbeda dengan dua bahasa pun ternyata perangkatnya Allah siapkan. Coba bayangkan, bagaimana mungkin dua bangsa bisa bertemu kalau bahasanya berbeda, kalau Allah perangkatnya nggak dilebihkan dari bukan hanya sekedar bahasa. Jadi harus ada perangkat tambahan yang bukan hanya dibatasi oleh bahasa. Kita Indonesia ini kan bisa saja berkomunikasi dengan orang Cina, walaupun bahasanya berbeda, tapi dengan menggunakan perangkat yang berbeda kan? Bahasa isyarat kah? Penterjemah kah? Walaupun kita nggak bisa bahasa tersebut. Jadi seorang presiden Indonesia itu masih bisa ngomong dengan presiden Cina dan Yunani, walaupun nggak bisa bahasa Cina dan bahasa Yunani. Bisa dilakukan. Artinya kenapa perangkat itu Allah siapkan? Jika kita kembali kepada cerita awal yang ketika Zulkarnain diberikan semua perangkat oleh Allah, itu menunjukkan ternyata perangkatnya bukan hanya diberikan setengah-setengah, memang semuanya diberikan oleh Allah. Supaya Zulkarnain ketika melakukan perjalanan itu menjadi mudah, bukan hanya perjalanannya saja, sampai dengan tingkat pertemuan dengan kaum apapun menjadi mudah. Maka dalam bahasa yang lain, kalau kita mau menilik ayat ini, Allah ingin mengatakan, kalau kita gunakan bahasa Al-Qur'annya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang ingin kau dustakan? Nikmat Allah mana yang kau dustakan? Kan kita sering sekali kan dalam hidup tuh bikin alasan macam-macam tuh kan. Macam inilah, alasan itulah. Itu kan ya manusia banget lah. Manusia banget tuh suka bikin alasan, itu kan manusia banget ya. Ya. Jadi apa? Oh, enggak. Jangan disebut nama. Jadi ketika kita membuat alasan, itu kan bahasa manusianya. Tapi ketika kita kembali kepada makna penciptaan itu, Allah tuh nggak nyiptakan kita itu sia-sia. Jangan kita tuh berpikir gini loh. Kamu tuh udah diciptakan di dunia tuh, kamu udah nggak ada urusannya. Kamu tinggal aja cari apa yang Allah kasih, gak usah lagi macam-macam. Enggak, Allah itu bantu kamu setiap waktu. Ya, saya sering bilang di sini sama teman-teman dulu yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya kerjaan, kamu masih ada tempat tinggal. Memang kamu nggak ada pekerjaan, tapi tempat tinggal ada. Kamu memang nggak ada makanan, tapi ada orang ngasih. Itu bukan dia yang ngasih, yang ngasihnya Allah dengan cara Allah memberikan jalan. Gitu loh. Jadi saya kemarin cerita begini.
Sederhananya begini. Allah itu kalau bicara itu kan nggak pernah salah ya. Pasti apapun yang Allah bicarakan itu pasti terjadi ya. Pasti terjadi. Masih ingat nggak ketika kita bicara surah Al-Isra, ketika ada beberapa para ulama ketika mengetahui bahwa Israel memasuki kota Palestina, mereka mengucapkan Alhamdulillah sebagaimana saya nukilkan dari Syekh Mutawalle Sya'rawi. Pernahkah saya jelaskan di sini? Mereka mengatakan Alhamdulillah. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mungkin Anda mengucapkan Alhamdulillah ya Zionis itu sudah masuk ke Palestina? Bagaimana Anda baca Alhamdulillah? Apa kata mereka? Shadaqa Rabbuna. Ini menunjukkan bahwa Allah kami maha benar. Karena Allah yang menjanjikan mereka pasti masuk Palestina. Perkataan Allah nggak akan salah. Meskipun kita suka atau tidak suka. Untuk apa? Supaya terjadinya kerusakan kedua. Supaya Allah bisa membalasnya dengan keras. Kan gitu kan? Betul nggak? Karena Allah ingin mengembalikan karrah alaihim kan? Wa amdabnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kan itu ayatnya itu kan? Kemudian kita baca lagi misalkan surah Al-Baqarah ayat 2 itu, dzalikal kitabul la raiba fi. Apa la raiba fi itu? Nah, kalau kita kan menerjemahkannya tidak ada keraguan kan? Padahal kata keraguan dalam bahasa Arab itu kan ada dua tuh. Ada syakkun, ada raibun. Makanya la raiba fi kan, bukan la syakka fi. Syakkun itu keraguan yang terjadi karena kita tidak tahu hakikatnya. Ini bisa salah, bisa benar. Nah, itu jadi syakkun namanya. Indi syak. Udah, kenapa Anda ragu? Karena saya nggak tahu benar tahu apakah ini benar apa itu salah. Syak. Tapi raibun itu ragu-ragu karena ada tuduhan. Nah sekarang pertanyaannya, orang yang meragukan Al-Quran itu pasti menuduh Al-Quran macam-macam. Benar tidak? Benar tidak? Nah ketika kita mendengar ada orang menuduh Al-Quran, dia meragukan kebenaran Al-Quran lalu menuduh Al-Quran yang bukan-bukan, apa yang pertama terbesit dalam pikiran kita? Alhamdulillah, shadaqa Rabbuna. Alhamdulillah, Allah kita maha benar. Karena Allah yang mengatakan la raiba fi. Tidak ada keraguannya meskipun dituduh macam-macam. Artinya Allah yang sudah menyebutkan bahwa tuduhan kepada Al-Quran itu terjadi. Betul tidak? Itu indahnya memahami tafsir itu begitu. Karena maknanya di dalam. Paham ya? Iya kan? Tapi kalau orang nggak memahami, lah ente orang nuduh Al-Quran macam-macam kok bilang Alhamdulillah. Padahal dia bukan bilang Alhamdulillahnya karena ada orang nuduh Al-Quran, bukan. Dia mengucapkan Alhamdulillah karena dia memuji Allah, karena Allah yang menjelaskan bahwa kejadian itu pasti terjadi. Bahwa Allah itu maha benar. Maka kita kan baca Al-Quran setiap waktu. Setelah habis baca Quran kita baca apa? Sadaqallahul azim. Iya kan? Mesti Allah itu maha benar. Betul tidak? Nah, ini yang harus dipahami terkait dengan ayat ini. Bahwa Allah ketika memberikan kemampuan atau perangkat kepada makhluknya, khususnya Zulkarnain kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, Allah itu selalu menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan. Maka jangan berpikir kenapa saya hidup di Indonesia, kenapa saya nggak di Afrika. Begitu juga orang yang hidup di Afrika, jangan berpikir kenapa Allah menciptakan saya di Afrika, nggak di Indonesia. Kan di Indonesia kan mungkin lebih enak itu. Airnya banyak, kami di Afrika miskin. Enggak, memang airnya sedikit, tapi mereka diberikan perangkat oleh Allah. Ya kan? Makanya di Indonesia airnya banyak, tapi penyakit kulitnya juga banyak. Di Afrika airnya sedikit, penyakit kulitnya sedikit. Betul tidak? Penyakit mereka itu kan bukan penyakit itu. Penyakit mereka itu penyakit kelamin gitu kan. Kalau di Afrika itu kan kayak apa namanya tuh? Yang sejenis HIV itu apa namanya? Virus apa namanya tuh? Bukan AIDS, di atas AIDS lagi itu. Yang sama juga itu kayak gitu. Yang memang ada teori konspirasi macam-macam terkait Ebola, macam-macam ya terkait konspirasi karena ada yang mengatakan itu berasal dari monyet warna hijau kan. Orang Afrika aja nggak pernah lihat monyet warna hijau kan, walaupun nanti teorinya dari mana itu monyet hijau itu muncul kan. Nah, itu cerita lain ya. Pernah lihat monyet warna hijau? Bibi? Nggak pernah ya? Saya pernah mimpi. Jadi itu mungkin cerita lain ya. Mungkin enggak di sini apanya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa Allah ngasih semua perang. Makanya kenapa takdir itu nggak bisa dipilih. Larinya ke rukun iman ke-6 loh. Ayat ini sebenarnya kalau kita mau tafsirkan tuh lari ke rukun iman yang ke-6. Apa salah satu takdir yang tidak bisa dipilih? Ketentuan di mana kita lahir. Siapa emak kita, siapa ayah kita, itu nggak bisa kita pilih. Saya nggak bisa protes kalau saya lahir zaman sekarang. Kalau saya bisa milih, saya mungkin ingin milih zaman Rasulullah.
Kalau milih tempat, saya ingin milih samping Ka'bah, lahirnya kalau bisa pas di samping di bawah Hajar Aswad. Kalau boleh milih kan gitu kan. Tapi itu kan takdir, nggak bisa dipilih. Tapi kemudian tidak mengharuskan kita harus menangisi takdir itu. Karena Allah ketika memberikan takdir itu, Allah kasih semua perangkat supaya kita bisa menjadi hamba terbaik. Gitu loh. Apa yang menyebabkan orang gagal jadi hamba terbaik? Karena dia fokus kepada, kalau tadi fokus ke gunungnya, bukan fokus kepada penghalangnya. Dalam kehidupan kita lebih fokus kepada tempat kita tinggal, bukan dengan perangkat yang ada di sekitar kita. Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang kurang bersyukur. Misalkan saya punya 1 juta ini. Apa yang menyebabkan saya kurang bersyukur? Karena saya lihat orang yang punya duit 2 juta kan. Coba kalau saya lihat orang yang punya uang 500, harusnya saya lebih bersyukur dong. Betul nggak? Ketemu nggak logika sederhananya? Tunggu kan? Jadi itu yang Allah inginkan dari ayat ini. Bahwa apapun yang kau lakukan, Allah sudah memberikan semua perangkat. Zulkarnain masih bisa berkomunikasi dengan mereka walaupun bahasanya berbeda. Karena perangkatnya Allah berikan. Nah, kita hidup juga dikasih perangkatnya oleh Allah. Sudah clear. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat yang ke-94. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain. Bagaimana mereka berkata diketahui, tadi sudah disebutkan ya. Bisa dengan makna bahasa isyarat, bisa juga dengan makna orang yang ketiga yang posisinya sebagai penterjemah. Qalu ya Dzulqarnain. Mereka berkata, siapa mereka ini? Kaum tadi itu. Wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, mufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka, maka apakah kami jadikan untukmu kharjan, biaya, upeti, bayaran, kira-kira begitu maknanya ya. Anta ja'ala bainana wa bainahum, agar engkau menjadikan bainana wa bainahum, antara kami dan antara mereka, saddan, penghalang. Lihat tuh kalimatnya. Kenapa Allah tadi bilang bainas saddaini? Ya kan? Walaupun gunungnya sudah ada kan, tapi ketika disebut ke Zulkarnain disebutnya juga saddan itu. Artinya ada penghalang yang alami yang Allah takdirkan, disempurnakan dengan usaha manusia dengan izin Allah berdasarkan ilmu yang Allah berikan melalui Zulkarnain. Makanya di sini jadi saddun lagi. Tadi kan saddain kan? 2 penghalang, ini jadi 1 penghalang. Artinya 2 penghalang itu yang dibuat menemukan 2 gunung tadi seakan-akan seperti 1 penghalang. Bisa paham ya? Nah, dari sini kita paham bahwa orang-orang kaum ini mengeluh kepada Zulkarnain bahwa mereka mengalami kezaliman dari kaum yang lain yang selalu melakukan kerusakan. Dan mereka ingin Zulkarnain membangun penghalang sehingga orang-orang yang melakukan kerusakan ini tidak bisa lagi datang ke wilayah mereka, datang ke tempat mereka untuk melakukan kerusakan. Kan itu kan tujuan pembicaraan. Nah, sekarang apa kerusakan yang mereka lakukan? Nah, para ahli tafsir itu ada 4 pendapat kata Ibnul Jauzi terkait dengan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. 4. Pertama, itu perkataan yang dinisbahkan kepada Wahab bin Munabbih, tabi'in, seorang tabi'in, yang menyebutkan bahwa annahum kanu yaf'aluna fi'la qaumi Lut. Mereka melakukan kerusakan dengan perbuatan yang mereka lakukan seperti perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, homo. Bahasa kita sekarang kerennya LGBT. Awalnya LGBT, sekarang udah ada LGBTQ, kemudian sekarang udah ada lagi LGBTQ++. Nah, saya nggak ngerti itu. Tanyalah sama orang yang membingungkan bikin istilah itu. Entah apa maksudnya, Allahu a'lam. Ya, nah itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, annahum kanu ya'kulunan nas. Ini pendapatnya Sa'id bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa orang ini makan manusia, kanibal. Makanya mungkin ya, di daerah utara itu kan ada film-film Hollywood dulu yang menunjukkan orang-orang yang makan manusia, kan ada. Saya nggak tahu memang itu dalam sejarah memang ada, ya. Tetapi memang ada pendapat ahli tafsir yang memahami, karena begini, orang-orang Arab saat itu kan belum tentu mengunjungi utara, mereka memahami itu dari ilmu periwayatan, ya kan? Yang ketiga,
Ini pendapat yang menyebutkan bahwa mereka merusak tanam-tanaman orang-orang kaum yang tadi ngadu ke Zulkarnain. Itu tanamannya dirusakkan, segala macam dirusakin. Ini pendapatnya Ibnu Sa'id. Yang keempat, ini perkataannya Muqatil tabi'in juga, yang mengatakan mereka membunuh manusia. Nah, apakah mungkin keempat kerusakan ini dilakukan Ya'juj Ma'juj? Sangat mungkin. Sangat mungkin kan? Coba kita analisa secara jauh ya, terkait dengan 4 pendapat ini ya. Mereka merusak tanaman, sudah pasti. Kalau nggak merusak penghasilan ataupun pencaharian orang-orang kaum yang mengadu ke Zulkarnain, ngapain mereka ngadu ke Zulkarnain? Pasti kan karena merugikan mereka. Nah, kalau mereka dirusak mata pencarian, kan mereka kan jadi sulit. Otomatis kan bisa saja melawan. Nah, ketika dilawan, dibunuh. Bisa saja kan punya sifat memakan yang sudah dibunuh. Karena mereka nggak punya apa-apa di tempat mereka kan. Kalau mereka punya semua di tempat mereka, ngapain mereka ngerusak sebelah sini? Betul tidak? Logika sederhananya kan begitu. Nah, apakah mereka berhubungan badan antara sesama jenis kelamin? Bisa saja terjadi kan begitu kan? Jadi empat-empatnya bisa saja dimiliki sekaligus. Tetapi konteksnya dengan kaitan pengaduan kaum tersebut dengan Zulkarnain, dari 4 pendapat ini, yang paling dekat konteksnya dengan ayat ini, dengan pengaduan mereka, itu pendapat yang ketiga. Karena mereka merusak kehidupan kaum yang mengadu kepada Zulkarnain. Dan itu kan sudah kita bahas waktu itu kan, masalah hadis-hadisnya kan. Nah, itu konteksnya. Nah, yaitu pendapat Ibnu Sa'id, itu pendapat yang ketiga. Nah, itu terkait dengan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Kemudian apakah kami keluarkan kharjan? Itu kadang kalimatnya kharjan tuh. Biaya, apalagi itu, upeti, upah. Nah, itu kan maknanya. Nah, apa makna kharjan sebenarnya? Nah, para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan kata kharjan. Karena begini, kan tadi kita baca saddaini, suddaini itu kan. Oh, ada benar. Begitu juga dengan kata kharjan. Ada yang membacanya dengan kharjan. Seperti qiraatnya Hafs an Asim. Ada yang membacanya kharajan. Jadi ra-nya dihidupkan, setelah ra ada alif. Fahal naj'alu laka kharjan. Ada juga yang baca fahal naj'alu laka kharajan. Nah, itu masyhur dalam qiraat. Pertanyaannya, apakah maknanya beda sama seperti tadi ya, sad dan sudain itu kan? Ada yang mengatakan begini. Ada yang menyebutkan bahwa maknanya berbeda ketika dibaca kharjan dan dibaca kharajan. Perbedaan itu menyebutkan begini. Al-kharju, apa yang engkau berikan satu kali saja. Jadi kalau disebut kharjon, itu yang diberikan satu kali itu namanya kharjon. Nah, kalau kita lihat kan mereka bayar Zulkarnain untuk bikin penghalang. Nah, itu satu kali saja sudah. Itu kharjon. Tapi kalau dibaca kharajon, apa yang diwajibkan harus dilakukan, yang dibayar. Misalkan kita bayar listrik tuh. Bayar listrik misalkan, ya. Ini secara bahasa dulu ya, bukan secara fikih ya. Nanti jangan dihubungkan ke fikih, karena nanti fikih juga menggunakan istilah kharaj, yaitu peti yang diambil dari non muslim itu, ya kan? Tapi jangan ke sana dulu, kita mau bicara dari sisi bahasa. Misalkan ini listrik kita pakai ini setiap bulan, karena kita harus bayar terus menerus tuh, karena kita pakai terus, jadi kharaj. Tapi ketika diputus tuh kan kita nggak bayar lagi tuh. Tapi selama dipakai kan bayar terus. Tapi ada pekerjaan yang memang jasa yang sekali bayar, kita nikmati sampai tuntas. Contoh bikin rumah. Bikin rumah itu kan sekali bayarnya. Bahwa nanti ada pembayaran sekali, 2 kali, 3 kali, itu kan faktor teknis pelaksanaan. Tapi bayaran totalnya kan sudah disepakati 1 kali. Misalkan saya bikin rumah harganya 800 juta. 800 juta itu ya rumah harus jadi. Dengan semua konsekuensi. Nah, kalau tiba-tiba harus nambah A, nambah B, dibaca, melanggar ketentuan awal, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali disepakati ulang antara kedua belah pihak. Kalau nggak disepakati ulang, disepakati oleh satu pihak saja tanpa ada kesepakatan pihak kedua, melanggar kesepakatan pertama, itu akadnya batal. Akadnya batal. Karena akad yang pertama kan disepakati 800 juta kan? Nggak boleh tambah akad baru tuh. Kecuali kalau bahasa orang proyek itu namanya adendum, kan? Nah, disepakati ulang, itu boleh dalam Islam. Nah, itu boleh. Nah, itu disebut perbedaan antara kharjon dengan kharajan.
Nah, kenapa yang membaca Kharjun itu dengan konteks Zulkarnain nih, cerita Zulkarnain? Kenapa dibaca Kharjun? Karena mereka bayarnya kan hanya untuk bikin penghalang satu kali seperti bayar rumah tadi itu. Lantas kenapa dibaca Kharjun? Karena itulah bayaran yang menurut mereka wajib mereka berikan agar Zulkarnain mau bangun penghalang. Kalau nggak dibayar, bukannya nggak mau bangun penghalang. Itu menurut persepsi mereka. Makanya kenapa para ulama membacanya berbeda. Tapi kan maknanya tetap tuh seperti itu. Paham ya? Kenapa dibaca Kharjun? Kenapa dibaca Kharajun? Nanti kalau kita dengar misalkan ada qari di YouTube bacanya fahal naj'alu laka kharajan, maka kita paham apa yang dipahami dengan kata kharajan itu setelah kita belajar tafsir ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dalam bahasa yang lain, terlepas dari dua makna yang sudah kita jelaskan tadi terkait dengan Kharjun atau Kharajun, mereka meminta kepada Zulkarnain, apakah kami perlu mengeluarkan harta kami agar kamu mau mendirikan penghalang, supaya kemudian kaum Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa datang lagi ke wilayah kami, sehingga kami terpisah dari mereka. Nah, itu maknanya. Sudah dipahami ya? Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan. Baik. Nah, ini yang lain kan nggak perlu diterjemahkan lagi kan, perlu ditafsirkan lagi. Saddun tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, lalu pada ayat yang 95 disebutlah oleh Zulkarnain. Qala, berkatalah Zulkarnain. Kan Zulkarnain yang berkata ini kan? Ma makkanni fihi rabbi. Apa-apa yang dimungkinkan padanya oleh Tuhanku. Kata makkana ini kan sudah pernah kita jelaskan ya tafsirnya apa kata makkana? Anugerah, pemberian. Artinya kemampuan yang diberikan kepadaku, anugerah yang Allah berikan kepadaku, kemampuan yang dimungkinkan untuk bisa aku lakukan oleh Tuhanku itu khairun, lebih baik. Fa'inuni, maka hendaklah kalian menolongku biquwwatin, dengan kekuatan, aj'al bainakum wa bainahum radma, yang menyebabkan aku menjadikan antara kalian dengan antara mereka sebuah penghalang. Nah, kalau tadi penggunaannya katanya disebut dengan saddun, sekarang pakai rad. Artinya dalam bahasa Indonesia sama penghalang. Nah, kenapa tadi nggak diulang lagi kata saddun? Kan pada permintaan pertama karena dibangunnya saddun, kenapa jadi radmun? Kan gitu. Nah, ada fungsinya. Kenapa ada perbedaan itu ada maksudnya. Nah, kita coba lihat dulu sekarang. Terkait dengan kata makkana itu sudah banyak kita bahas pada pembahasan awal, ya. Ada waktu kita membahas masalah waktu itu adalah kata tamkin, kata makkana itu yang anugerah di situ, makna salah satunya adalah Allah berikan kemampuan dalam bentuk ilmu ya, yang kemudian nanti disebutkan dengan kata sabab pada ayat selanjutnya. Fa'at ba'a sababa itu kan. Nah, itu kata tamkin, artinya apa yang Allah berikan dari kemampuan yang diberikan kepada Zulkarnain itu, kata Zulkarnain, dari apa yang bisa kalian berikan kepadaku berupa uang yang kalian tawarkan kepadaku itu nggak ada apa-apanya. Apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik. Nah, itu deh. Makanya ada orang kadang-kadang tuh bantu orang lain ketika dibalas budinya nggak mau kan. Saya mau balas. Pernah dengar orang nemuin tas yang hilang dari orang yang di dalamnya ada duit miliaran tuh. Kan ada tuh ceritanya di pemberitaan kan, di YouTube juga ada segala macam. Ketika dikembalikan uangnya utuh, orang yang punya tas yang kehilangan tuh mau bayar kan, mau ngasih. Namanya ucapan terima kasih kan, orangnya nggak mau terima. Kan nggak mau terima tuh, enggak. Dia hanya ingin membantu saja. Sudah sampai di situ. Ini kayak Zulkarnain tuh. Itu orang yang seperti itu sifatnya itu sifat Zulkarnain itu. Karena menurut Zulkarnain, apa yang sudah Allah berikan kepada dia itu lebih baik daripada uang yang bisa ditawarkan oleh orang tersebut kepada dirinya. Nah, itu bahasa Zulkarnain. Nah, Zulkarnain ngapain butuh duit mereka? Kalau Zulkarnain aja kayanya minta ampun, raja kok. Iya. Kalau bahasa kita nih, berapa kamu mau ngasih ke saya? Kalau saya keluarkan harta saya dari gudang saya, kamu bisa jauh lebih kaya dari sekarang setiap kalian. Nanti tiba-tiba kalian ngumpulin duit mau ngasih ke saya. Apa yang bisa kalian berikan untuk saya? Dengan apa yang sudah Allah berikan kepada saya? Gitu loh kira-kira. Makanya kalau orang kaya sudah kaya, bantu orang yang miskin, gak usah pamrih. Gitu loh. Gak usah pamrih. Kenapa? Karena yang sudah Allah berikan kepadamu dengan apa Allah berikan kepada dia itu jauh lebih baik. Syukur saja. Siapa tahu Allah tambah.
gitu loh. Syukur saja, siapa tahu Allah tambah. Nah, tapi begini juga, ini ada hal yang menarik yang harus kita pahami. Islam itu bicaranya dari dua konsep, dari dua sisi. Karena isyarat itu bicara masalah keseimbangan, makanya disebut agama yang wasatiyah, pertengahan. Karena dua-duanya dibahas. Kita kan sering sekali ngebahas satu sisi kan, orang yang menolong saja tapi nggak ngebahas orang yang ditolong. Makanya kita selalu minta kesadaran orang yang menolong, tapi orang yang ditolong nggak sadar-sadar. Ngerti maksud saya? Artinya kita minta orang yang menolong punya tahu diri, tapi orang yang ditolong ini nggak tahu diri. Ada kan begitu? Banyak. Gitu banyak ya. Nah sebenarnya dua-dua harus tuh. Jadi bicara orang yang menolong, bicara juga orang yang ditolong. Paham ya? Nah, jadi harus dua-duanya harus seimbang. Jadi kita jangan bicara dari satu sisi saja. Jadi jangan fokus kepada orang yang ditolong saja, atau orang yang menolongnya nggak dibicarakan. Atau sebaliknya bicara kepada orang yang menolong saja, tapi orang yang ditolong tidak. Ya, Islam tuh bicara dua-duanya. Itu indahnya Islam. Supaya seimbang. Sudah pahami ya? Nah, baik, kita lanjutkan dulu ayatnya. Lalu Zulkarnain mengatakan, karena apa yang Allah berikan kepadaku ini lebih baik dari apa yang bisa kamu tawarkan kepadaku, fa'inuni, maka hendaklah kalian bantu aku. Dengan apa kalian bantu? Biquwwatin, dengan kekuatan. Kenapa Zulkarnain minta kekuatan? Kan Zulkarnain sangat kuat, oh raja kok. Ngapain lagi minta kekuatan? Ternyata kata kekuatan tidak bermakna tunggal. Iya dong. Saya kasih contoh. Ada orang berbadan besar, kuat kan? Tapi ternyata malah jadi bodyguard orang lemah. Mana yang lebih kuat? Secara logika mana lebih kuat? Lebih kuat yang kuat tadi apa lebih kuat orang lemah? Lebih kuat yang lemah, karena yang lemahnya tuan. Yang kuat ini jadi bawahannya. Betul tidak? Kan ada tuh bodyguard itu, ya kan? Yang dikawal orangnya segini. Tapi siapa yang lebih kuat? Lebih kuat orang lemah kan? Kenapa? Karena yang badan besar kuatnya di badan, yang lemah badannya, dia kuat uangnya, dia kuat pikirannya. Betul tidak? Jadi ternyata kekuatan itu tidak bermata tunggal. Kekuatan itu bisa bermakna luas. Benar bahwa Zulkarnain itu banyak tentaranya. Benar Zulkarnain itu raja yang besar. Benar Zulkarnain banyak uang. Tapi bukan berarti Zulkarnain itu Tuhan yang punya semuanya. Gitu loh. Pada akhirnya Zulkarnain tetap manusia itu maksudnya. Karena yang tidak butuh pertolongan dalam bentuk apapun itu cuma Allah. Makanya seorang ustadz pun butuh pertolongan orang lain. Jangan mentang-mentang udah jadi ustadz nggak butuh pertolongan orang lain. Memang Tuhan? Enggak, kita selalu butuh orang lain. Orang kaya butuh orang lain, orang miskin apa lagi? Kan begitu kan? Dalam bahasa yang lain begini, sesederhana, nggak ada kita yang bisa hidup sendiri gitu loh. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun kita, nggak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Hatta urusan kecil. Kalau nggak bisa yang urusan besar, urusan kecil. Misalnya contoh apa? Motor saya mogok. Saya nggak bisa buat sendiri. Masang bor itu yang lebih ahli. Saya nggak punya, saya nggak bisa. Ya kan? Selalu kita butuh orang lain. Itu maknanya. Fa'inuni biquwwatin. Nah, kata quwwah ini sendiri dalam makna ke Zulkarnain itu apa? Ada yang mengartikan sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ada yang mengartikannya itu adalah ar-rijal, tenaga kerja, orang yang bekerja, tukang. Sekarang orang kaya banget bisa bikin rumah sendiri. Hah? Enggak, butuh pada tukang. Butuh bantuan enggak? Tapi kan saya bayar. Iya, bayaran itu adalah bantuan kepada pekerja. Sedangkan bangun rumah adalah bantuan kepada orang yang punya uang. Jadi gitu kacamata Islamnya. Sehingga kemudian hubungan sosial itu terjalin antara si kaya dengan si miskin. Tapi kalau dipandangnya tuan dan karyawan, dipandangnya cuma semata-mata bos dengan bawahan, sampai kiamat kita nggak akan ketemu. Makanya hubungan sosialnya kacau terus. Paham ya? Yang kedua maknanya adalah alat, sarana. Kenapa? Zulkarnain kan datang dari negeri jauh, nggak mungkin semua alatnya dibawa. Ini saya sekarang misalkan, ini saya tukang, katakanlah tukang bengkel. Saya berangkat ke Surabaya, terus mogok. Ini motor saya, ada alat yang harus diganti. Bisa saya ganti? Enggak, saya harus beli dulu kan. Walaupun saya tukang yang hebat, kalau alatnya nggak ada, tetap saya nggak bisa kerjakan.
Saya butuh pabrik, butuh orang yang membuat alat itu. Tetap kita butuh kepada orang lain. Jadi maksud saya, dalam hal apapun, sekecil apapun, kita selalu punya ruang untuk butuh ke orang lain. Maka karena kita selalu butuh ke orang lain, maka tetap harus jaga kemanusiaan kita. Jangan pernah menuhankan diri. Jangan pernah tinggi, jangan pernah sombong. Apalagi culas. Karena kita selalu butuh ke orang lah. Kenapa kata saat kita bantu, orang nggak mau bantu nanti? Kenapa orang nggak mau bantu? Karena kita sudah menghilangkan kemanusiaan kita. Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Mamakkani fihi rabbi khairon, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku itu lebih baik. Artinya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kata Ibnu Katsir, apapun yang kalian berikan kepadaku dari harta-harta kalian itu tidak akan sanggup mengalahkan apa yang telah Allah berikan yang lebih baik kepadaku. Itu kan? Sehingga yang aku minta kepada kalian hanya satu saja. Berilah aku kekuatan atau bantu aku dengan sarana atau orang yang aku tidak miliki untuk kita bangun sama-sama. Kalian gak usah bayar aku, karena aku punya harta yang lebih besar, yang lebih luar biasa nilainya, yang lebih dahsyat jumlahnya dibanding apa yang kalian miliki. Tapi kalau kalian mau aku bantu, kalian juga bantu aku dengan menyiapkan apa yang aku butuhkan. Nah, itu kata Zulkarnain. Karena pada akhirnya ketika kalian membantuku, maka pada akhirnya kan bantuan itu hanya untuk kalian juga kan. Coba kita lihat kalimat misalkan dalam Al-Quran, intansurullaha yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, Allah akan nolong kalian. Sebenarnya ketika kalimat itu diucapkan, kita nolong Allah atau sebenarnya nolong diri sendiri? Hah? Itu diri sendiri. Kita muji Allah. Memang kalau Allah nggak dipuji, terus Allah nggak terpuji. Kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Terus kalau kita nggak mengucapkan, Allah nggak terpuji? Tetap terpuji kan? Terus kenapa kita harus mengucapkan memuji Allah? Tujuannya untuk apa? Untuk kita kan? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Jadi pahami itu dari sisi itu. Nah, pahami itu untuk jadi perangkat yang Allah berikan itu bukan untuk Allah. Allah mah nggak butuh. Karena Allah nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Yang butuh itu kan kita, karena kita ada di dalam ruang, ada dalam waktu kan. Nah, baik. Tadi saya sebutkan kata radmon. Kata radmon itu juga artinya penghalang. Kalau disebut kata saddun, asal dia sudah menghalangi itu sudah saddun. Sudah ya? Radmon itu penghalang yang ada wujud yang kokoh. Oke? Misalkan begini, ada orang katakanlah diganggu oleh jin katakanlah. Didoakan oleh orang yang pintar ahli ruqyah, itu kan bisa jadi saddun itu. Karena bisa jadi penghalang walaupun tidak ada bentuknya kan. Tapi radmon itu kayak tanggul. Bendungan besar yang kokoh, yang kuat. Dia penghalang tapi wujudnya nyata. Dia penghalang tapi kokoh, dan itu tidak bisa dengan hanya sekedar berdoa, enggak, harus ada usaha keras. Makanya Zulkarnain kan minta bantuan tadi kembali. Kalian siapkan alat, kalian siapkan orang biar aku bisa bangun nih. Kalau kita pahami Zulkarnain itu seorang nabi, kan angkat tangan aja ke Allah, kan bisa jadi penghalang juga tuh doanya. Tapi enggak begitu. Ingin dibangun radmon, penghalang yang nyata itu. Maka bangunan itu, makanya mungkin banyak orang yang nyari karena memahami kata radmon itu memang nyata bangunan itu. Makanya ada pencarian. Makanya saya katakan, kalaupun ada orang mengatakan itu kan kita nggak boleh kemudian mencaci maki dia dengan kaedah-kaedah ilmu akidah. Nggak boleh. Cuma kita katakan dari sisi keilmuan, ya kalau kamu bisa mendatangkan data yang cukup, saya bisa percaya. Tapi kalau data yang nggak cukup, ya saya akan mengatakan bisa iya, bisa tidak, kan begitu kan? Nah, bisa paham kira-kira. Nah. Kemudian ayat 96, atuni zubural hadid, datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Nah sekarang sudah tahu kan? Berarti Zulkarnain nggak bawa besi kan? Makanya dia minta kepada penduduk yang minta tolongnya, kalau kamu mau bantu aku dengan siapkan bahan yang aku inginkan. Makanya ada pendapat yang mengatakan bahwa kata kuwah pada ayat sebelumnya itu adalah alat, sarana.
Saya paham ya? Siapkan kepadaku potongan-potongan besi. Kenapa potongan besi? Kenapa Zulkarnain nggak minta yang lain? Tanah kayak yang cukup, kayak kita bangun rumah. Kenapa mintanya besi? Karena dibangun Radmon yang kokoh. Mesti yang besi lebih kuat daripada tanah. Lihat, betul nggak? Paham ya? Kalau cuma sekedar bikin sadun penghalang saja, ya bikin dari tanah juga bisa. Tapi yang dibikin itu Radmon, penghalang yang kokoh. Paham ya? Alhamdulillah. Hatta idza sawa bainas sadafain. Hingga apabila potongan besi tadi itu sama tingginya, sawa itu sama tingginya, karena gunung kan tinggi tadi. Bainas sadafain, dengan puncak gunungnya, sadaf itu. Dengan puncak kedua gunung. Qala, jadi sudah disusun nih. Disusun potongan-potongan besi itu jadi bukan besi, gak ada besi yang utuh satu gunung itu kan, gak ada. Jadi harus disusun kan sampai ke atas, ke ujung tuh, ke ujung gunung. Udah disusun nih. Lalu Zulkarnain berkata, umfuhu, tiup dia. Sekarang pertanyaan, apa yang ditiup? Berarti ada pemanasan api. Sekarang pertanyaannya, menyatukan satu besi dengan besi yang lain, cara yang paling mudah apa? Dengan membakarnya kan, dengan api kan, supaya menjadi terlebur kan, betul tidak? Agar satu besi yang lain bersatu dengan besi yang lainnya, enggak? Satu besi dengan besi lainnya jadi melebur tuh, bersatu, dibakar kan? Ya seperti orang bikin pedang, bikin apa gitu, termasuk bikin mungkin mobil ya, mungkin ada unsur besi ya, las, itu kan begitu pakai api kan? Nah, karena dipakai api, maka api itu harus ditiup. Arti ditiup itu harus membesar apinya. Kenapa? Karena susunannya itu sampai ke tingkat tinggi, nggak mungkin apinya kecil. Makanya digunakan kata umfuhu, tiup. Arti tiup itu besarkan apinya, supaya semua susunan potongan besi tadi terbakar oleh api, sehingga dia bersatu semuanya. Seakan-akan walaupun tadi ditumpang tindih tuh satu besi dengan besi lainnya, pada akhirnya setelah kena api dia menjadi satu kesatuan. Paham? Nah. Hatta apabila idza ja'alahu nara, apabila Zulkarnain telah menjadikannya api. Artinya api, besi tadi sudah berapi, sudah ditutupi oleh api. Tadinya besi, sekarang sudah terlihat apinya, karena kan dipanaskan tadi. Qala, saat sudah panas itu, sudah di ini api, atuni, berikan kepadaku, ufriq alaihi qitra, agar aku bisa meletakkan di atasnya dalam bentuk tetesan-tetesan. Itu maknanya. Apa yang didatangkan? Nah, ini kan butuh tafsir. Di dalam Al-Quran atau bahasa Arab itu kan kadang ada kata-kata mahzuf kan, yang dihilangkan itu kan. Nah, sekarang kita butuh kepada penafsiran. Nah, kita baca tafsirnya biar lebih ini. Pertama, kata zubar. Zubar itu bentuk jamak dari kata zubrotun. Zubar makna jamak dari zubrotun. Arti zubrotun itu potongan besi yang sangat keras. Bukan hanya besi itu, potongan besi yang sangat keras. Kalau kita apa bahasanya sekarang? Baja kali ya. Yang lebih besi yang paling keras apa sih? Baja kan? Apa? Iya, kalau sekarang mungkin nama-namanya banyak ya. Tapi bahasa Arabnya zubroh menunjukkan potongan besi yang sangat luar biasa kokoh. Artinya besi yang digunakan Zulkarnain itu bukan besi asal besi. Bukan besi yang diambil di bengkel terus ditempuk jadi dibakar oleh Zulkarnain. Nggak begitu maknanya. Maknanya besi yang benar-benar dipakai Zulkarnain itu besi yang kokoh. Supaya apa? Supaya jadi radmon, penghalang yang kokoh. Jadi suatu penghalang baru kokoh kalau bahan yang digunakan pun juga bahan yang kokoh. Kan begitu kan, logika sederhana, betul kan? Nah, itu satu. Yang kedua, kata hatta idza sawa bainas sadafain, dia potongan besi itu ketika disusun sama dengan ujung gunung. Maksudnya adalah disebutkan oleh Ibnu Katsir, ai wada'a ba'dahu ala ba'din
minal asasi hatta idha hadha bihi ru'usal jabalan tulan wa irdan. Jadi potongan besi itu disusun di yang satu di atas yang lainnya terus menerus seperti itu sehingga puncaknya sama dengan gunung, sisinya juga sama dengan sisi gunung. Artinya susunan yang dibuat oleh Zulkarnain, yang diperintahkan oleh Zulkarnain, susunan besi yang kokoh tadi itu, karena itu kan potongan-potongan besi itu disusun bukan hanya ke atas tapi juga menyamping, memenuhi tinggi gunung, memenuhi lebar gunung, sehingga lubang jalan tadi itu benar-benar ketutupnya 100%. Nggak ada celah sama sekali bisa. Jangankan orang bisa lewat, colok tangan aja nggak bisa. Makanya kan hadisnya bilangnya apa? Mereka kan ngorek itu kan, nanti kedua tutup lagi. Kenapa mereka ngorek? Karena memang nggak ada lubang sama sekali, full, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal, full gunungnya ketutup. Dari dua gunung tadi itu, celah gunung itu tutup 100% oleh Zulkarnain. Gak ada lubang dikit pun. Sehingga mereka tertutupnya 100%. Sehingga benar-benar gak bisa terkurung 100%. Gak bisa lagi keluar sama sekali. Terkurung betul. Itu makna sadafain itu. Bisa dong? Kata baina sadafain, kata Imam Al-Qurtubi, pada hakikatnya itu maknanya adalah janibal jabal, dua sisi gunung. Nah, itu kata Imam, yang maksudnya adalah bahwa ketika disebut gunung kan orang bayangnya pinggiran apa tinggi? Tinggi. Kenapa digunakan sadafain saat itu? Menunjukkan bahwa yang ditutup itu bukan hanya sampai ke vertikalnya saja, sampai ke horizontal. Makanya digunakan sadafain kalimatnya. Menunjukkan apa? Yang ditutup itu bukan hanya tingginya, sampai lebar-lebarnya juga. Gitu loh. Karena dalam bahasa Arab disebutkan di sini, yuqalu lil bina'il murtafi' sadaf. Disebutkan untuk bangunan yang sangat tinggi itu dengan kata sadaf. Tashbih bijanibil jabal, sebagai bentuk persamaan dengan sisi gunung. Nah, gitu. Artinya apa? Dari makna hakikatnya, makna dohir, makna yang sebenarnya, ketika disebut sadaf itu menunjukkan susunannya itu horizontal. Tapi karena tadi menggunakan kata sadden yang merujuk kepada jabal, maka susunan itu juga selain melebar juga horizontal sampai ke puncak gunung. Sehingga bentuk yang dibuat oleh Zulkarnain, tembok yang dibikin, pinggirannya sama dengan pinggiran gunung, tingginya sama dengan tinggi gunung. Berarti itu kayak gunung baru. Iya, setinggi gunung, selebar gunung. Jadi itu kayak gunung baru yang kemudian menempel ke gunung lama. Paham? Sehingga benar-benar ketutup. Nah, orang kayak yang dibalik itu kan nggak bisa keluar lagi. Mana ada celah lagi. Bayangkan kalau saya bikin lubang begini, kemudian saya ratakan dengan semua sisi dari lubang tangan ini. Kan nggak ada lagi lubangnya. Yang sebelah sini kan tertutup mati. Itulah kasus Ya'juj Ma'juj. Makanya kenapa pada saat Zulkarnain mengatakan kepada kaum tersebut, aku ingin bangun Radmon itu. Kokoh. Jadi kokoh itu bukan berarti gak bisa dihancurkan, tapi memang gak punya ruang lubang sedikit pun. Hatta sampai tangan pun kita mau colokin biar bisa keluar gak bisa. Kenapa? Gak ada lagi ruang. Ditutup semua oleh Zulkarnain. Sehingga mereka benar-benar terkurung. Sehingga kalimat Allah dalam hadis-hadis Rasulullah yang menyebabkan, yang dikatakan bahwa aku akan mengeluarkan, itu kan kalimatnya itu mengeluarkan itu kayak mereka itu ada di suatu tempat yang tadinya tertutup betul. Tiba-tiba dikeluarkan dari tempat tertutup itu. Kenapa? Karena memang bentuk penghalang yang dibikin Zulkarnain itu segitu kokohnya. Paham ya? Subhanallah. Nah, lanjut kita pembahasannya terkait dengan ayat tadi, qalam fuhu. Ketika sudah sampai nih, pinggirannya sampingnya sudah sama dengan gunung, susunan potongan-potongan besi tadi yang kokoh tadi itu sampai ke atasnya, Zulkarnain mengatakan umfuhu. Kata umfuhu itu adalah untuk membuat supaya besi yang kokoh tadi semakin kokoh dengan cara harus dibakar dengan api. Karena begini, pernah dengar nggak logika gini? Kalau 1 lidi kita mudah patahin, tapi kalau 2 lidi udah sulit patahin. Kalau 100 lidi mungkin nggak bisa dipatahin sama sekali. Pernah dengar nggak? Apa yang menyebabkan semakin sulit dipotong? Karena sudah bersatu. Ya kan? Potongan besi tadi dia sendiri sudah kuat, tapi ketika dia bergabung
sudah bukan lagi kuat, sangat makanya harus dibakar dengan api supaya menyatu, melebur antara satu besi dengan besi yang lainnya itu jadi satu kesatuan, supaya membuat tembok itu menjadi sangat kokoh, sehingga kalimat radma tadi itu menjadi terwujud. Nah, itu terkait dengan kata hatta idza ja'alahu naran, ketika sudah ada api besar, apa kata Zulkarnain? Qala fa'atuni, kan, datangkan kepadaku. Kata Ibnu Katsir, thumma yu'ta bin nuhasil mudhab, lalu didatangkan tembaga yang meleleh, awir rasas atau aluminium, au bil hadid atau besi yang lainnya, bihasbil khilafi fil qatri, berdasarkan pemahaman ahli tafsir, perbedaan ahli tafsir dalam memahami kata tetesan. Ini kan ada overkalih keterangan. Artinya begini, saya kalau bikin besi tambah kuat, tadi kan udah kuat, udah menyatu nih, supaya tambah kuat saya lapisi kan dengan bahan yang lain, supaya besi yang kuat itu tertutupi dengan bahan yang lain, sehingga lagi kalau tadi kuat, sangat kuat, terkuat, kan begitu kan? Kan begitu logika bahasanya kan? Kuat, sangat kuat menjadi terkuat. Nah, ketika besinya sudah kuat, lalu dilebur satu jadi sangat kuat. Ketika dilapisi dengan yang lain menjadi terkuat. Gitu. Nah, sekarang kita butuh unsur lain untuk dileburkan, makanya difaatuni, datangkan kepadaku. Apa yang didatangkan? Ufriq alaihim qitras, supaya aku bisa mencampurnya dengan tetesan-tetesan. Nanti ada bahan yang lain yang diminta oleh Zulkarnain, supaya bahan itu yang berbentuk dibakar juga, lalu dituangkan ke dalam besi yang sudah panas tadi, seperti tetesan-tetesan air. Sekarang pertanyaannya, apa zat-zat yang kira-kira kalau dibakar seperti tetesan air? Aluminium kan begitu. Apalagi? Semua logam kan begitu tuh kan? Kalau plastik nggak mungkin, ngapain plastik dicampur dengan besi kan? Iya, dia menetes juga, tapi tidak membuat lebih kuat kan? Kalau plastik mesti ada bahan yang lebih sesuai yang digunakan. Mungkin kalau kita bicara tafsir begini, ada orang yang mengerti masalah besi, mungkin akan lebih mudah tuh kita tanya ya, karena dia lebih mengerti kan. Tapi setidaknya para ahli tafsir mengatakan itu bisa aluminium, bisa apa lagi? Timah ya. Yang kemudian ketika dicampur dengan besi tadi kan udah panas nih. Dicampur itu kan menutupi pinggiran itu, dan ketika nutup dia nempelkan dengan besi, karena panas dengan panas, cairan dengan cairan itu kalau udah menyatu itu nggak bisa dipisahkan lagi kan, nggak bisa dicabut lagi kan. Ini yang dimaksudkan oleh Zulkarnain, kalian pengen aku bikin penghalang, aku bikin satu tempat yang sangat kokoh, ambil aku bahan yang kuat, akan kubusun dia dan kusatukan menjadi tembok yang sangat kuat. Lalu akan kuleburkan dengan cairan lain sehingga tembok tersebut akan menjadi yang terkuat. Gitu. Makanya kemudian kita paham kenapa ya Ya'juj nggak bisa keluar, tuh temboknya paling kuat di dunia. Kalau nggak terkuat, bisa aja kan ditembusin. Iya kan? Terkuat. Itu dia kira-kira. Nah, kemudian memang ada perbedaan pendapat ya terkait dengan tetesan itu ya, yang apa namanya, yang disebutkan oleh para ulama, dan tadi sudah saya nukilkan pendapat Ibnu Katsir. Lalu Allah tegaskan dengan kalimat di 97, famastata'u ayyadharuhu, maka mereka tidak bisa yadharuhu itu artinya memperlihatkan diri mereka tampak. Makanya disebut di situ mendaki itu. Karena biasanya kalau tempat yang tinggi memperlihatkan diri itu dengan cara makna bahasanya bukan mendaki sebenarnya. Yadharu itu memperlihatkan diri, tapi bagaimana cara memperlihatkan diri dengan mendaki kan? Kenapa nggak bisa mendaki? Gimana mendaki? Atasnya ketutup, sampingnya ketutup. Mau apa lagi mendaki? Orangnya di dalam kekurung, gimana cara ngedakinya? Udah nggak bisa kan? Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak mampu membuat lobang. Kenapa nggak bisa buat lobang? Karena sudah terkuat. Mungkin ada yang bertanya begini, lah itu kan dibuatnya waktu dilelehkan pakai api, kenapa nggak dilelehkan lagi pakai api? Kan gitu logika sederhananya kan? Ya.
kalimat wa mastata'u lahu nuqba untuk menafikan mereka sanggup membuat api pada tembok Zulkarnain. Karena kalau dia sanggup bikin api lalu dikenakan dengan tembok itu kan lama-lama kan jadi lubang kan? Makanya dia nafikan oleh Allah dengan 100%. Wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak sanggup membuat lubang. Kalau lubang aja nggak sanggup dia bikin, apalagi ngerobohinnya. Gitu loh. Nah, makanya kata Allah, saat diizinkan baru dia keluar. Kalau belum diizinkan, ada hadis tuh kan, setiap sudah sore hari dia ngorek, kalau buka bisa dia pulang ke gini kan, ada satu orang bilang, yuk kita pulang dulu, besok kita selanjutkan. Begitu balik lagi, ternyata lubang itu udah tutup lagi. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Itu sudah urusan kekuasaan Allah. Itu sudah tidak bicara dengan akal lagi saat itu. Kenapa? Karena Allah ingin memastikan mereka tidak keluar sebelum pada saat yang Allah tentukan. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janji yang sudah dibuat. Allah kalau mengatakan A, mesti A itu terjadi. Allah sudah mengatakan B, mesti B itu terjadi. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Ini surah Al-Kahfi penting dipahami karena ini bacaan sunnah setiap malam Jumat. Jadi kalau kita belajar tafsir begini kan setiap baca surah Al-Kahfi itu jadi paham kebesaran Allah. Gitu loh. Kan saya pernah cerita tuh sebelumnya. Jadi baca tafsir itu bukan hanya fokus kepada ceritanya, tapi kepada pelajaran di balik cerita itu. Itu intinya itu. Nah, kita pindah ke 98. Ada 2 ayat lagi. Kita pindah ke 98 ya. 98 ya? Sebentar, saya lihat ayatnya. Kok nggak ada nih 98? Kemana larinya nih? Bentar, ini saya udah hilang sebenarnya. Ini kayak 90. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Berkatalah Zulkarnain kemudian setelah itu berhasil dilakukan. Kan sudah berhasil dilakukan ya? Kata Zulkarnain, qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini merupakan rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi, dan apabila telah datang janji Tuhanku, ja'alahu dakkaa, maka Allah menjadikannya dakka. Dakka itu artinya hancur, luluh, runtuh. Kan tadi nggak bisa dibuka kan, orang nggak ada pintunya, gimana mau dibuka? Berarti supaya dia bisa keluar rame-rame, caranya dirobohkan, dihancurkan, diruntuhkan. Tapi ngeruntuhnya kapan? Fa idza jaa wa'du rabbi, apabila telah datang janji Tuhan. Berarti sudah datang waktu yang ditentukan. Ja'alahu dakka, Allah akan menjadikan pintu Zulkarnain itu runtuh. Yang ngomong ini siapa? Zulkarnain kepada kaum yang tadi minta tolong ke dia. Ini kalau sudah datang waktu Tuhanku mengatakan ini akan hancur. Selama belum datang waktu itu tidak ada satupun yang sanggup menghancurkannya, termasuk Ya'juj di sebelah sana. Lobang aja nggak kesanggup dia bikin. Hanya Tuhanku lah, walaupun aku yang melakukan, aku melakukan atas izin Tuhanku, dan hanya Tuhanku lah yang sanggup menghancurkannya. Kira-kira begitu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu adalah benar, maha benar. Nah, ini penting. Pertama, ketika Zulkarnain mengatakan hadza rahmatun mir rabbi, ini rahmat dari Tuhanku. Ini juga dalil lainnya terjadi perselisihan di antara para ulama. Zulkarnain itu nabi apa bukan? Loh, Zulkarnain kok bilang bahasanya kan bahasa nabi nih kan? Nabi Sulaiman bilangnya apa? Hadza min fadli rabbi. Ini kan bahasanya mirip-mirip nih. Jadi bahasa yang digunakan oleh Zulkarnain ini kok bahasanya mirip bahasa para nabi. Itu yang membedakan para ulama dalam menentukan apakah Zulkarnain ini seorang nabi ataukah hanya wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, nanti ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Tapi ada satu hal yang paling penting. Kata hadza rahmatum mir rabbi itu menunjukkan bahwa ini nikmat yang Allah berikan terhadap apa yang kalian mohonkan kepadaku tadi.
bahwa Allah sudah memberikan janjinya bahwa orang-orang yang bernama Ya'juj Ma'juj itu tidak akan pernah keluar sampai batas waktu yang ditentukan oleh Tuhanku. Karena jika itu bukan janji, maka sekuat apapun yang aku buat ini tidak akan kuat. Karena kekuatan sesungguhnya bukan milikku, milik Tuhanku. Nah itu bahasanya. Kan kembali cerita tadi kan. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, itu bukan kekuatan kita, titipan. Jadi nggak usah sombong. Kesana loh Zulkarnain sebenarnya. Jadi itu semuanya milik Tuhan. Kita bisa melihat. Kita kan kadang-kadang lihat orang buta. Nggak bisa ngelihat. Masih hebat gua bisa ngelihat. Tahukah kita bahwa penglihatan kita itu bukan milik kita, milik Allah. Dan ketika Allah hilangkan kepada satu makhluknya, bukan Allah sedang mengecilkan dia, Allah mungkin sedang menutupi keburukan yang harusnya dia lihat. Sedangkan kita masih bisa melihat keburukan, dia sudah tidak bisa melihatnya lagi. Itu ada video tuh. Ada seorang penghafal Quran buta 30 juz. Itu ditanya oleh seorang syekh, maukah kamu supaya Allah mengembalikan pandangan matamu? Atau ada di YouTube-nya nanti. Nanti habis film ini kita boleh cari sama-sama. Dia jawab tidak mau. Ditanya oleh syekhnya itu kepada anak masih muda, masih sangat muda, di bawah umur kita jauh. Kenapa kamu nggak mau matamu dikembalikan? Karena aku takut melihat kemungkaran yang ada di dunia ini sehingga membuat aku lupa dengan hafalan Quranku. Itu kata orang buta itu. Padahal di bawah kita umurnya. Dalam pandangan dia kebutaan itu bukan kekurangan. Yang mandang dia kurang itu siapa? Kita yang bisa ngelihat kan? Ternyata dia sendiri nggak melihat dia kurang. Kenapa? Allah sudah menguatkan dirinya bahwa yang Allah berikan kepada dia itu bukan suatu kekurangan. Bahkan dalam pandangan Allah bisa saja itu kelebihan. Kita yang bisa ngelihat ini tiap hari ngelihat ikan paus. Paham ikan paus itu apa? Nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Majas itu kiasan. Tiap hari kita lihat kemungkaran. Betul tidak? Dia nggak bisa. Minimal nih kalau nanti ketemu di hari kiamat dia sama kita masih diminta pertanggungjawaban dengan mata. Dia udah nggak ada. Jadi dia sama-sama dihisap telinganya, kita juga dihisap telinganya, dia dihisap mulutnya, kita dihisap mulut. Begitu sampai ke mata kita disuruh tinggal, dia suruh pergi. Kenapa? Orang dia bisa ngelihat apa yang dihisap. Dia suruh pergi. Mana lebih mudah? Dia apa kita? Dia dong. Dalam perspektif itu, yang nggak punya mata, nggak punya penglihatan, lebih untung apa lebih buntung? Lebih untung. Kita yang punya mata lebih buntung, kan begitu? Benar ya? Maka pemberian Allah itu dilihat dari perspektif keimanan, tidak bisa dilihat dari perspektif akal semata. Kalau dilihat dari perspektif akal semata, nggak ketemu dengan keagungan Allah itu. Kalau dilihat dari perspektif, harus lihatnya perspektif iman. Makanya Zulkarnain melihat itu dari perspektif keimanan. Hada rahmatun min Rabbi. Apabila datang faida jaa wa'du rabbi, apabila datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka'a. Pada saat itulah Allah sanggup menghancurkannya. Karena tidak ada satupun yang sanggup menghancurkannya kecuali Tuhanku. Karena tidak ada yang lebih kuat dari Tuhanku. Karena Tuhanku maha kuat, Al-Qawi, maha kuat. Kan nama Allah itu Asmaul Husna. Ya. Wa kana wa'du rabbi haqqa. Sedangkan janji Tuhanku itu adalah maha benar. Jadi Allah tidak akan, kembali ke cerita tadi, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. 99 yang terakhir ini ya. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Kami tinggalkan mereka, sebagian mereka. Siapa mereka ini? Ya'juj Ma'juj. Karena yang dikurung kan Ya'juj Ma'juj. Karena tadi cerita tentang penghalang. Sedangkan kaum itu kan sudah nggak bicara lagi karena mereka sudah selesai tugasnya, urusannya. Berarti mereka yang di sini adalah Ya'juj Ma'juj. Dan kami tinggalkan sebagian mereka pada hari itu, yamuju bergelombang fi ba'din, pada sebagian lainnya. Tahu nggak bergelombang itu apa? Numpuk-numpuk. Yang namanya gelombang itu kan air di atas air. Ini gelombang itu kan begitu kan? Coba lihat di air laut tuh. Nah, ke gelombang begini ya, air di atas, artinya bertumpuk-tumpuk, bertindih-tindih. Ada dua maknanya bertumpuk-tumpuk, bertindih. Dia sudah punya ruang yang luas lagi karena sudah ditutup oleh Zulkarnain. Yang kedua karena jumlahnya yang kemarin kita cerita tuh sangat banyak. Makanya kehidupannya bertumpuk-tumpuk, bertindih-tindih. Betul tidak? Tapi para ulama tafsir memahaminya dua hal. Ayat ini. Ada yang memahami perkataan ini terkait dengan hal ini
Ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan bertumpuk-tumpuk itu tidak terjadi di dunia ini, tapi terjadinya nanti di akhirat. Kenapa? Karena ayat selanjutnya wa nufikha fis sur, ditiupkan sangkakala itu kan. Fajama'nahum jam'a, lalu kami kumpulkan mereka dengan satu kumpulan. Betul? Sekarang kalau ditiup sangkakala dan dikumpulkan itu terjadinya kapan? Hari kiamat dong. Berarti kenapa sebelumnya disebut dengan bertindih-tindih, menunjukkan kondisi mereka di hari kiamat? Itu salah satu penafsiran. Jadi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka dibangkitkan tuh seperti bertumpuk-tumpukan, sehingga kemudian mereka para ulama tafsir ini ada sebagian memahami ini terjadinya hari kiamat. Tapi ada juga yang memahami bahwa ini terjadinya pada saat sudah ditutup oleh Zulkarnain, bangun tembok. Tadinya kan mereka bisa keluar nih, sekarang udah nggak bisa keluar nih. Apa yang terjadi? Coba bayangkan, orang masuk terowongan, begitu sampai di ujung terowongan, terus terowongannya nggak bisa kebuka, kira-kira kemana perginya? Balik kan? Ketika balik tindih-tindih nggak? Iya kan? Tindih-tindih kan? Nah itu satu pendapat. Sudah dua. Pendapat yang ketiga adalah ketika mereka keluar dari tembok ketika dibuka. Bayangkan kita dikurung sekian lama, lalu temboknya hancur, kita bisa keluar. Gimana cara keluar? Semua orang pengen cepat-cepatan kan? Ketika pengen cepat-cepatan apa yang terjadi? Tindih-tindihan lah. Iya kan? Yang si A di atas si B, kadang-kadang si B di atas si A di atas si C. Semua pengen cepat. Makanya kenapa orang, masih ingat nggak dulu waktu korban orang naik haji yang terjadi di Mina itu? Ketika mati lampu di terowongan itu, yang kemudian meninggal orang dalam terowongan sampai ribuan orang. Tahun 93 apa? Iya kan? Mati sekian banyak itu. Apa yang terjadi? Pertama, orang saling menginjak kan, yang ada yang terjatuh karena tabrakan nggak kelihatan, lalu terinjak-injak, tindih-tindih kan? Betul tidak? Jadi begitu kondisi Ya'juj Ma'juj ketika keluar. Sehingga ada satu riwayat Ibnu Abbas itu satu pagi ngelihat anak kecil lagi main di kota Madinah. Anak kecil kalau main itu kan tindih-tindihan dia kan? Iya nggak? Kayak gulat-gulat, nanti tindih di atas si A, tindih, dan datang lagi yang lain tindih lagi kan, tumpuk-tumpuk gitu. Kata Ibnu Abbas, ketika Ya'juj Ma'juj keluar seperti anak-anak itu yang sedang bermain. Ditunjuk oleh Ibnu Abbas, diceritakan kepada para sahabat. Begitulah Ya'juj Ma'juj nanti ketika dibukanya penghalang Zulkarnain. Begitulah mereka keluar. Ini yang dimaksud dengan ba'dhuhum yauma idzin ma'udin. Tapi dari semua tiga pendapat ini, saya mendapati pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat kedua dan pendapat ketiga. Mereka bertindih-tindih setelah dibangunnya penghalang tembok Zulkarnain. Yang kedua ketika keluar. Tapi Imam Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat kedua tadi. Tindih-tindihnya ketika sudah dibangun penghalang. Kenapa ketika dibangun penghalang? Karena mereka terkurung. Nah, itu pendapat Imam Al-Qurtubi. Nah, itulah kondisi Ya'juj Ma'juj dari sejak Zulkarnain membangun. Lalu kapan keluarnya kalau begitu? Keluarnya itu disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya. Nah, bukalah surah Al-Anbiya tuh, biar tahu hubungan ayatnya. Surah Al-Anbiya ayat 96. Nah, buka di surah Al-Anbiya ayat 96. Surah Al-Anbiya itu surah yang ke-21. Surah yang ke-21 ayat 96. Emang sama ya Al-Qurannya itu? Halamannya sama? Ketemu? Al-Anbiya ayat 96. Nah, itu dijelaskan di ayat 96 itu bagaimana cara keluarnya. Tadi kan kita nggak bicara tuh. Di surah Al-Kahfi kan nggak ngomong keluar kan? Di ayat itu ngomong keluarnya. Nah, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, hingga ketika dibuka penghalang tembok Ya'juj Ma'juj. Nah, kenapa dibuka bukan membuka? Kenapa dibuka? Karena yang membukanya sudah diketahui siapa. Siapa yang membukanya? Allah. Kalimat pasif di dalam bahasa Arab menunjukkan pelakunya sudah diketahui. Maka karena Zulkarnain tadi mengatakan kan, apabila datang janji Tuhanku, maka dia akan menjadikannya hancur luluh lantang. Tembok tadi itu. Sedangkan janji Tuhanku itu adalah maha benar. Berarti yang menghancurkannya Allah kan sudah diketahui. Maka ketika disebut surah Al-Anbiya nggak disebut lagi pelakunya siapa. Nggak disebutkan hatta idza fatahallahu sadda Ya'juj wa Ma'juj. Nggak disebut lagi.
cukup disebutkan hatta idza futihat Ya'juju wa Ma'juj. Hingga ketika dibuka penghalang temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang terjadi mereka ketika dibuka itu? Wahum min kulli hadabin yang silun. Mereka dari tempat yang tinggi kemudian yang silun. Yang silun itu artinya bergerak dengan cepat. Berjalan dengan sangat cepat, itu artinya yang silun. Yatasara'una fil masyi dalam bahasa Arab artinya. Bergerak dengan sangat cepat. Nah, maka ada satu pendapat tadi kan? Bagaimana cara dia keluar? Bertindih-tindih. Kenapa? Karena bergeraknya sangat cepat. Kenapa min hadab? Hadab itu tempat yang tinggi. Karena tadi menunjukkan kepada dua gunung. Gunung itu tinggi. Bisa pahami ya? Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itu cara memahami surah Al-Kahfi, dan juga kemudian kita tutup dengan surah Al-Anbiya ayat ke-96. Begitulah kira-kira perjalanan Zulkarnain dan apa yang Allah berikan kepada Zulkarnain, serta bagaimana kemudian proses kenapa Zulkarnain kemudian membangun temboknya, dan apa hikmah di balik tembok yang juga sudah kita sebutkan beberapa tadi, dan kemudian bagaimana kemudian orang-orang yang dikurung oleh Zulkarnain tersebut pada suatu hari nanti keluar menurut cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Selebihnya dari hadis sudah kita jelaskan jauh sebelumnya. Tinggal ngerujuk saja ke video kita. Dari pendapat-pendapat ulama juga sudah kita sampaikan. Insyaallah sempurnalah sudah pembahasan kita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Saya akhiri sampai di sini ya. Namun sebelum saya akhiri mungkin kita baca doa kafaratul majelis.